Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang memudahkan kita kembali bertemu di masjid yang mulia ini dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan kita mengkaji prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah engkau seorang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya, yang sejati. Kitab yang ditulis oleh guru kita, oleh ulama kita, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar prinsip-prinsip penting dalam manhaj salaf. Kemarin kita sedang membahas min manhajis salafi ar-raddu alal mukhalif. Termasuk manhaj salaf adalah membantah penyimpangan. Membantah pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sudah kita bahas, ini adalah bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagian dari sebab untuk terjaganya kemurnian Islam, kemurnian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengannya sampai di akhir zaman nanti. Makanya sudah kita baca di pertemuan yang lalu dalil-dalil yang menyebutkan masalah ini. Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sudah kita baca ayat-ayatnya maupun hadis-hadis yang sahih. Dan kaidah penting dalam masalah ini bahwa tidak diharuskan ketika menyebutkan kesalahan orang-orang yang ingin dijelaskan penyimpangannya tersebut, tidak diharuskan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka karena tujuannya untuk memperingatkan umat agar menjauhi kesalahannya. Kita akan lihat beberapa dalil tambahan yang semakin memperjelas masalah ini. Disampaikan di sini, diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Beliau berkata di sini,
Hadza binisbati littahdhir min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Wa amma binisbati li dzikri Nabi sallallahu alaihi wasallam uyuba ashkhasin muayyanina biduni dzikri mahasinihim. Pembahasan yang lalu adalah berhubungan dengan dalil-dalil yang menyebutkan tahdzir, memperingatkan umat untuk menjauhi pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah. Ya, sudah kita bacakan dalil-dalilnya. Adapun yang berhubungan dengan penjelasan dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan aib atau kekurangan, kesalahan dari perorangan di zaman beliau tanpa menyebutkan kebaikannya. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada sebagian orang, dan ini termasuk pemahaman yang menyimpang dari ahlu sunnah. Ada sebagian pemahaman yang berkembang di kalangan kaum muslimin dan sangat disayangkan. Pemahaman ini menisbatkan dirinya kepada pemahaman sunnah. Apa katanya? Kalau kita mengkritik orang, jangan hanya sebutkan keburukannya. Hendaknya kita sebutkan juga kebaikannya. Ya. Ternyata setelah kita baca kemarin dalilnya, ini tidak ada dalilnya yang mengharuskan demikian. Nabi SAW menyebutkan kesalahan golongan-golongan yang menyimpang di umat ini, sudah kita bahas dan kita baca dalilnya di pertemuan yang lalu, tanpa menyebutkan kebaikan mereka, padahal mereka masih termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, ada kebaikannya apa tidak? Pasti ada kebaikannya, namanya orang Muslim. Tapi Nabi SAW menginginkan dari penjelasan ini adalah agar kita kenali keburukan dan menjauhinya. Khususnya waktu kita berhadapan dengan orang awam. Antum kalau menjelaskan kepada orang awam tentang satu kelompok, antum mengatakan kelompok ini punya kesalahan-kesalahan penyimpangan dalam misalnya menafsirkan Al-Quran, dalam memahami masalah akidah. Tapi mereka punya kebaikan, mereka melaksanakan sholat, mereka juga berpuasa. Orang awam akan berkesimpulan apa? Oh, ini cuma perbedaan pendapat, mereka masih punya kebaikan, berarti boleh kita ambil kebaikannya. Akhirnya ikut di kelompok tersebut dengan alasan ingin mengambil kebaikannya saja. Maka tujuan memperingatkan orang awam dari kesalahan kelompok ini agar mereka tidak terjerumus, tidak tercapai. Apalagi sudah kita bahas kemarin, setiap orang yang menisbatkan diri kepada Islam pasti mengaku sebagai orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Semua bid'ah yang terjadi di umat ini kan seperti itu, sudah kita bahas ucapan Imam Al-Barbahari dalam masalah ini. Jadi ini akan memperdaya kaum muslimin, khususnya orang-orang awam, sehingga mereka malah mengikuti pemahaman yang seharusnya kita peringatkan mereka menjauhinya akibat dari kaidah ini yang mereka sebut sebagai muwazanah, menyebutkan kebaikan dan keburukan. Ini tidak berlaku waktu kita membahas seseorang yang kita ketahui penyimpangan bid'ahnya parah, apalagi tokoh yang diperlukan untuk menyebutkan kebaikan dan keburukan adalah waktu kita memperingatkan ketergelinciran seorang ulama ahlu sunnah. Ini baru diperlukan. Kenapa? Supaya orang tidak menganggap dia menyimpang atau keluar dari sunnah. Supaya orang tidak menganggap semua tulisan atau ucapannya tidak perlu lagi diikuti. Kita katakan tidak demikian. Mereka yang tergelincir, ada kesalahan, sebagaimana yang kita ketahui ya dari sebagian para ulama sampai dalam masalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini perlu kita sebutkan mereka asalnya di atas sunnah. Ketergelinciran mereka ini hanya dalam masalah seperti ini, tapi dalam masalah pemahaman yang lain mereka sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya supaya apa? Orang menjauhi kesalahannya, bukan menjauhi orangnya. Itu perbedaan antara memperingatkan kesalahan dari ahlul bid'ah dan kesalahan dari atau ketergelinciran dari ulama Ahlus Sunnah yang kita yakini dia masih di atas
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah penting dalam memahami masalah ini. Baik, sekarang kita lihat ya, dalil-dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan kesalahan perorangan padahal sahabat. Ya, untuk tujuan nasihat dalam kondisi tertentu, Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikan mereka. Padahal para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang penuh dengan kebaikan tentu saja. Kita lihat contohnya. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ada seorang laki-laki yang datang berkunjung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang berkunjung, ya. Falamma ra'ahu, setelah Nabi SAW melihatnya, apa kata beliau kepada Aisyah? Tentu saja dia tidak bicara langsung di hadapannya. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bi'sa akhul ashirah, bi'sa ibnul ashirah. Orang ini adalah seburuk-buruk saudara dari keluarga kita. Orang ini adalah seburuk-buruk anak laki-laki dari keluarga kita. Setelah itu Nabi SAW menyambutnya dengan baik, ramah menyambut orang tersebut. Setelah memperingatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keburukannya. Ini keluarganya Rasulullah SAW, bagaimanapun pasti dia punya kebaikan. Tapi ketika Nabi SAW ingin memperingatkan dari keburukannya, apakah Nabi SAW menyebutkan kebaikannya? Jawabannya, Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikannya, karena tujuannya memperingatkan supaya menjauhi akhlaknya yang buruk. Bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap menyambutnya dengan baik. Kita baca keterangan para ulama tentang ayat ini atau tentang hadis ini. Dinukil di dalam kitab Fathul Bari pernyataan dari Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan atau menjelaskan makna hadis ini. Kata beliau, fil hadithi jawazu ghibatil mu'lini bil fisqi. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya apa? Bolehnya menggibai orang yang menampakkan kefasikan terang-terangan. Menampakkan kefasikannya terang-terangan. Nabi SAW tidak bicara di hadapannya dengan Aisyah, berarti ini ghibah. Kalau kita sebutkan definisi ghibah, tapi ada manfaat atau maslahat, yaitu ingin memperingatkan dari keburukannya. Maka hadis ini menunjukkan diperbolehkan menyebutkan keburukan seseorang di belakangnya ketika orang ini memang menampakkan kefasikan, berbuat buruk terang-terangan, dosa besar terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, awil fuhshi aw nahwi dzalika minal juri fil hukmi wa du'ai ilal bid'ati. Orang yang menampakkan kefasikan terang-terangan atau menampakkan perbuatan yang keji terang-terangan dan yang semisalnya. Ya, misalnya orang yang berbuat zalim dalam hukumnya, atau orang yang mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah. Ini hadis menunjukkan dalil yang demikian. Sehingga di sini antum semua memahami, ketika ada sebagian dari ustadz atau ulama ahlu sunnah yang memberikan peringatan tentang pemahaman yang menyimpang, apalagi ketika umat atau kebanyakan umat tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya, tentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah syariat dalam agama, ya,
ini adalah perkara yang diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib dalam keadaan tertentu. Ya, dengan tetap kita katakan ini juga mempertimbangkan maslahat dan madarat. Ya, ketika dia menyebutkan seseorang, sampai pun menyebutkan langsung misalnya nama orang tersebut, kalau seandainya tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, maka hukum asalnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi wajib hukumnya. Bisa jadi wajib hukumnya, maka ini bukanlah perkara yang diingkari. Bukanlah perkara yang diingkari. Oleh karena itu, sudah kita ingatkan berkali-kali, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang kita pelajari dari para ulama kita, yang kita baca dari kitab-kitab yang memuat prinsip dasar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu ya dibangun di atas dalil, pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang diantaranya adalah mereka menjelaskan jalan sunnah kemudian memperingatkan dari perbuatan bid'ah, karena ini merupakan dari bagian dari kewajiban untuk menjadikan jalan yang lurus itu terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya sabilul mu'minin, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, berarti ada sabilul mukminin diterangkan di dalam Al-Qur'an. Di sisi lain Allah juga menjelaskan dan menyebutkan adanya apa? Sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang durhaka. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami agar jalannya orang-orang yang durhaka itu jelas. Jadi tujuannya untuk ini. Makanya metode ini yang sudah kita terangkan berkali-kali dipraktekkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Setelah mereka menjelaskan akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah seperti ini, yang menyimpang adalah pemahaman ini dan pemahaman ini. Sehingga orang yang mempelajarinya terang. Ya, setelah mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengenal kebatilan agar semakin mantap meninggalkan dan menjauhinya. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga menjelaskan makna hadis ini. Beliau berkata, wa fil hadithi mudaratu man yuttaqa fuhsyuhu. Hadis ini juga menjelaskan tentang disyariatkannya mudarat. Ya, sudah kita sebutkan kemarin, mudarat beda dengan mujamalah. Mujamalah berbahasa basi, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Mudarat artinya mengalah dalam urusan dunia untuk kebaikan agama. Itu bedanya. Di sini di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya kita menampakkan sikap baik, sikap ramah kepada orang yang dikhawatirkan sifat kejinya, sifat buruknya. Ya, seperti Nabi SAW setelah memperingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyambut orang tersebut dengan baik sebagai tamu, apalagi dari kalangan keluarga. Berarti diperbolehkan kita melakukan mudarat, mendekati, menundukkan hati orang yang kita khawatirkan keburukannya, tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar syar'i. Wa jawazul ghibatil fasikil mu'lini fisqahu, dan diperbolehkannya menyebutkan kejelekan orang yang berbuat fasik terang-terangan, menampakkan kefasikannya. Wa man yahtajun nasu ila tahdhiri minhu, dan bolehnya menyebutkan keburukan seseorang yang manusia perlu mengetahui
untuk menjauhi orang tersebut. Ini diperbolehkan. Antum perhatikan di sini penjelasan dari para ulama ya, sangat terang dengan dalilnya, dan beginilah yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pertama, mudarat. Di sini beliau tidak mengatakan mudahanah. Mudahanah terlarang. Kita mengikuti dia agar dia mengikuti kita sampai dalam kesalahan. Ini tidak boleh. Mudarat maksudnya menampakkan sikap baik dalam urusan dunia untuk menarik hatinya, untuk kebaikan agamanya. Contoh sudah pernah kita sebutkan, memberi hadiah kepada seseorang yang punya pengaruh di masyarakat, tokoh, supaya kita tundukkan hatinya agar dia minimal tidak menentang dakwah kita. Sekarang memberikan hadiah, apa hukumnya dalam Islam? Dianjurkan kan? Kita mengunjungi dia atau keluarganya ketika sakit, dianjurkan mengunjungi orang sakit, mengucapkan salam, ketika bertemu bersalaman, ada keutamaannya, menggugurkan dosa-dosa. Ini boleh kita lakukan, tapi tidak diperbolehkan kalau sampai mendukung dia dalam kesalahannya. Misalnya ketika mereka melakukan acara-acara yang bid'ah, kita hadir dulu, katanya untuk mendekati. Tidak boleh. Ini adalah perkara yang bukan lagi masuk dalam mudarat, tetapi sudah sampai pada mudahanah, ya, berbasa-basi untuk mencari dunia dengan mengorbankan agama. Ini yang tentu dilarang di dalam Islam. Jadi kata beliau di sini, perhatikan, diperbolehkan menyebutkan keburukan pertama orang yang apa? Menampakkan kefasikan terang-terangan. Termasuk dalam masalah ini orang yang kaum muslimin membutuhkan penjelasan tentang keburukannya agar dijauhi. Bayangkan orang yang disebutkan di dalam hadis ini bukan orang yang ya melakukan kesalahan sampai membahayakan agama. Bersamaan dengan itu Nabi SAW menyebutkan keburukannya di belakangnya. Apalagi kalau orang yang membawa pemahaman yang berpotensi merusak pemahaman agama, apalagi merusak akidah, merusak keyakinan kaum muslimin, tentu ini lebih wajib lagi untuk disebutkan keburukannya agar kaum muslimin bisa menjauhinya, tentu dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah yang lain yang sudah pernah kita jelaskan juga. Nah, itulah dalil yang pertama. Insya Allah jelas ya. Hadisnya juga adalah hadis yang sahih tadi kita sebutkan, riwayat Imam Al-Bukhari. Dalil yang kedua, Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, walamma dzakarat Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa Aba Jahmin radhiyallahu anhu khatabaha. Hadis yang disebutkan di dalam Sahih Imam Muslim. Ketika sahabat perempuan, seorang sahabat wanita, Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, meminta pendapat, menyebutkan kepada Nabi SAW tentang dua sahabat yang ingin meminangnya, ingin melamarnya, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan Abu Jaham. Kedua-duanya mengkhitbahnya, ya, ingin melamarnya. Tidak ragu lagi, kedua sahabat ini pasti punya banyak kebaikan. Cukup dia sahabat Nabi SAW sudah menunjukkan keutamaannya. Ya, orang yang menyertai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha ini meminta pertimbangan beliau? Ya, Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahmin radhiyallahu anhu fala yadau asahu an atiqihi wa amma Muawiyatu radhiyallahu anhu fasa'lukun la mala lahu inkihi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu.
radhiyallahu anhuma. Adapun Abu Jaham, ya, maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Diterangkan dalam riwayat lain apa? Kana dzarraban lin nisa, dia suka memukul istrinya. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dia itu su'luk, miskin, tidak ada hartanya. Ya, maka lebih baik kamu menikahi Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Coba Nabi SAW menyebutkan kebaikan dua sahabat ini atau tidak? Dua sahabat Muawiyah dan Abu Jaham. Tidak. Padahal pasti mereka punya kebaikan. Dan ini menyangkut urusan apa? Urusan satu kemaslahatan seorang perempuan. Iya kan? yakni seandainya Nabi SAW menyebutkan kebaikan mereka, yang dengan sebab ini Fatimah bintu Qais memilih salah satunya, kalaupun nasihatnya salah misalnya, dan tentu Nabi SAW tidak mungkin salah nasihatnya, beliau adalah sebaik-baik pemberi nasihat, ya. Seandainya pun salah, hanya menyangkut kemaslahatan seorang perempuan saja. Lagi pula ini juga sahabat. Tapi karena di sini adalah bab nasihat, maka Nabi SAW dalam rangka untuk menyelamatkan, ya, memberikan nasihat kepada perempuan ini yang tidak mengetahui keadaan kedua laki-laki ini, Nabi SAW cukup menyebutkan keburukannya saja, ya, supaya menjadi pertimbangan. Untuk menjadi pertimbangan, karena ini berhubungan dengan pernikahan yang tentu akan menjadi teman hidup dalam waktu yang lama. Ini adalah nasihat. Dan ini merupakan dalil yang sangat jelas, ya, bahwa Nabi SAW memberikan peringatan dengan hanya menyebutkan kejelekan dua sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhuma ma'anis sahabati ajmain. Kata Syekh di sini, beliau menjelaskan wala syakka anna lirrajulaini fadhaila wa mahasina walakinnal maqama maqamun nasihatin wa masyuratin la yatatallabu aktsara min dzalika. Tidak ragu lagi, dua sahabat ini pasti memiliki keutamaan dan kebaikan. Sudah cukup kita katakan tadi, cukup dengan dia sahabat saja radhiyallahu taala anhum sudah merupakan kebaikan besar. Akan tetapi al-maqam di sini pembahasannya, keadaannya di sini adalah pembahasan tentang nasihat. Pembahasan tentang masyurah, memberikan pendapat. Dan sekali lagi, kalau ini berhubungan dengan kemaslahatan seorang perempuan, apalagi kemaslahatan umat yang berhubungan dengan akidah yang benar, adanya orang yang membawa penyimpangan dalam pemahaman, adanya orang yang menyelewengkan misalnya nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau adanya orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah. Ya, ini adalah bab atau pembahasan tentang nasihat dan masyurah, memberikan pendapat. Yang dalam kondisi seperti ini la yatatallabu aktsara min dzalika, tidak perlu disebutkan yang lebih daripada itu. Ya. Tidak perlu disebutkan atau dirinci, oh dia punya kebaikan-kebaikan seperti ini, sehingga tujuan dia adalah untuk menilai, tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Ya, yang jelas tentu saja Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha telah mengetahui kebaikan-kebaikan dua sahabat ini. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan dengan menyebutkan keburukannya, karena inilah yang dibutuhkan ketika menasihati atau memberikan pertimbangan kepada seseorang, ya, dalam urusan yang berhubungan dengan kebaikannya, apalagi berhubungan dengan kebaikan kaum muslimin dalam jumlah besar. Nah, ini jelas, ya, dalil yang sangat terang, yang sekali lagi kembali kepada kaidah yang merupakan judul di bab ini, ar-raddu 'alal mukhalif min manhaji ahli sunnah wal jamaah. Ya, membantah penyimpangan orang yang menyimpang, ini termasuk manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang mengingkari ini, berarti orang ini tidak faham manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Berarti orang ini tidak mempraktekkan dengan sempurna metode pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Nah,
Taib, thalithan, yang ketiga. Dalil yang ketiga. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Hind binta Utbata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini juga hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, bahwa seorang sahabat perempuan Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan, yakni suaminya, dia mengadukan keadaan suaminya adalah seseorang yang pelit, memberi nafkah, tidak mencukupi. Sekali lagi juga ini menyangkut kemaslahatan seorang perempuan. Berarti untuk kemaslahatan orang lebih banyak tentu lebih pantas lagi, ya, dalam pembahasan ini. Sesungguhnya Abu Sufyan, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, seorang yang pelit dalam memberi nafkah. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dia pelit dalam memberikan nafkah. Dia tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup untukku dan untuk anakku, kecuali kalau saya mengambil darinya tanpa sepengetahuannya, mengambil uangnya sembunyi-sembunyi, ya, untuk mencukupi dirinya, bukan untuk berlebihan. Dalam keadaan dia tidak tahu. Apa kata Nabi SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah, ya, ini ambil sembunyi-sembunyi, yang mencukupimu dan mencukupi anakmu, tapi dengan cara yang baik. Ya, ini mengambil yang cukup, jangan berlebihan. Ya, jangan melampaui dari kebutuhan untuk dirinya dan anaknya. Antum perhatikan, di sini Nabi SAW ya, tidak mengingkari Hindun bintu Utbah dalam pertanyaannya ini dalam dua hal. Pertama apa? Dia menyebutkan keburukan siapa? Abu Sufyan, yang jelas punya kebaikan banyak. Ketika dia menyebutkan keburukan, Nabi SAW tidak mengatakan, tapi dia punya banyak kebaikan. Ini bukan itu pembahasannya. Yang kedua, Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya untuk mengambil nafkah yang mencukupinya dari suaminya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuannya. Kita baca keterangan dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab Fathul Bari, ya, wastudilla bihadzal hadithi ala jawazi dzikril insani bima la yu'jibuhu idza kana ala wajhil istifta'i wal istiqa'i wal ishtiqa'i wa nahwi dzalik. Hadis ini dijadikan sebagai argumentasi tentang bolehnya apa? Menyebutkan keadaan seseorang yang tidak disukainya. Ya, ini menyebutkan keburukannya, kejelekannya. Kalau itu tujuannya untuk meminta fatwa atau mengadukan sesuatu kepada orang yang memang bisa mendengarkannya dan bisa memberikan masukan kepadanya. Atau yang semisal itu, wa huwa ahadul mawadhi'il lati tubahu fihal ghibah, dan ini adalah salah satu keadaan yang ketika itu diperbolehkan bergibah, menyebutkan kejelekan seseorang di belakangnya. Ingat, tentu dalam masalah ini tidak boleh kita bermudah-mudah, ya. Tapi jelas ini adalah dalil. Ketika itu ada kemaslahatan,
Sampai pun itu kemaslahatan cuma untuk seorang saja, seorang istri yang kekurangan dalam nafkah yang diberikan suaminya. Maka kalau untuk seorang saja Nabi SAW memperbolehkannya, apalagi untuk kemaslahatan banyak umat. Ya, jadi ini sekali lagi adalah merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterangkan oleh Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, falam yungkir alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzikraha lil janibi sayyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan Hind bintu Abi Umayyah yang hanya menyebutkan sisi keburukan suaminya saja. Walam yukallifha bidzikri mahasini Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan dia Nabi SAW tidak mengharuskan kepada Hindun ini radhiyallahu anha untuk menyebutkan juga sisi kebaikan suaminya. Padahal dia jelas wa innahu ladzu mahasin. Padahal Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu adalah tentu orang yang punya banyak kebaikan. Yang punya banyak kebaikan. Di sini antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Dalil-dalil ini sangat jelas. Penjelasan dari para ulama salaf tadi disebutkan bukan cuma satu ulama yang menjelaskannya. Ada nukilan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi, dari buku-buku yang sangat mudah untuk kita baca keterangan mereka di dalam buku tersebut. Ya, Syarah Sahih Bukhari, Syarah Sahih Muslim menunjukkan perkara ini bukanlah perkara yang asing dalam penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang seharusnya pemahaman ini atau perkara ini dipahami. Karena dalil-dalilnya juga bukanlah dalil-dalil yang asing, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim yang menyebutkan tentang masalah keharusan, ya, memberikan peringatan, menyebutkan keburukan seseorang yang dikhawatirkan, menyebarkan pemahaman yang buruk kepada kaum muslimin untuk diperingatkan mereka kaum muslimin agar mengetahui dan menjauhi orang tersebut. Ini merupakan bagian yang sangat penting dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di sini juga dibawakan penjelasan yang lebih rinci lagi dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, jarhu ruwatil hadithi bil haqqi wa bid'il mubtadi'ati wajibun syar'an. Mengkritik rawi-rawi hadis yang salah dalam meriwayatkan, mengkritik dengan benar rawi hadis yang salah dalam periwayatan, dan mengkritik bid'ah, pelaku bid'ah, ini wajib dalam syariat. Ya. Bagaimana penjelasan para ulama ahlul hadis dalam masalah ini, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang sudah pernah kita nukilkan, idza sakatta anta wa sakattu ana kaifa ya'riful jahilu as-sahih minas sakim. Kalau kamu diam saya diam, bagaimana orang yang jahil mengetahui mana yang sahih mana yang dhaif? Jangankan orang yang jahil, penuntut ilmu saja masih banyak yang tersamarkan dalam memisahkan masalah ini. Saya pernah ingatkan pada antum berkali-kali, antum bisa mengenal kajian sunnah tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian melalui sebab apa? Melalui sebab mereka-mereka jazahumullahu khairan yang menegakkan manhaj ini. Ketika antum pertama kali mengikuti kajian, dijelaskan inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya ustadz yang menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut mengatakan, inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ciri-cirinya seperti ini,
Kemudian antum yang baru pertama kali mendengarkan ceramah ini, ustadz tersebut tidak menjelaskan jalan yang menyimpang. Kira-kira antum bisa bedakan mana ahlu sunnah dan mana yang bukan? Pasti kesimpulannya, oh yang lain juga ahlu sunnah, sama saja. Karena tidak ada penjelasan. Tidak ada pembeda, ini yang hak, ini yang batil. Tapi alhamdulillah ketika antum mendengarkan itu diterangkan, inilah ahlu sunnah, ada jalan yang menyimpang seperti ini. Kita harus mengikuti pemahaman para sahabat, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dari pikiran sendiri. Akhirnya setelah itu kita mengetahui, oh ternyata begini pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Karena ada penjelasan yang benar, setelah itu menjelaskan yang batil, diperingatkan tentu dengan cara yang lemah lembut, ya, agar kita bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Kalau orang yang berilmu diam, semua diam, kaifa ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim. Bagaimana orang yang jahil akan mengetahui mana yang benar dan mana yang batil. Jadi kata beliau, ini adalah wajib hukumnya. Wa qala, dan beliau berkata, Ibnu Taimiyah, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimina. Ya. Kemudian seperti para imam-imam pembawa bid'ah, penyokong bid'ah, dari kalangan mereka-mereka yang selalu membawakan pendapat-pendapat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya menjelaskan keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka, ini wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, karena ini adalah ittifaq atau ijma', kesepakatan kaum muslimin, ya. Jadi ini merupakan penjelasan dari dalil-dalil yang lalu, bahwa ini ternyata bukan hanya diperbolehkan, tapi karena berhubungan dengan penjagaan terhadap akidah kaum muslimin, maka ini merupakan perkara yang diwajibkan. Barakallahu fikum, insyaallah kita teruskan setelah selesai salat Isya nanti, tinggal sedikit dari ucapan beliau. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Kita teruskan kembali tadi yang kita telah baca, masih dari penjelasan atau ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menjelaskan kewajiban menerangkan keadaan orang-orang yang membawa pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tentang keharusan memperingatkan umat untuk menjauhi orang-orang ini, yang kata beliau ini adalah wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hatta qila li Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala, sampai pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika au yatakallamu fi ahlil bid'ah. Seseorang yang berpuasa, melaksanakan sholat, tentu puasa sunnah, sholat sunnah, beriktikaf, ini lebih kamu sukai dari atau seseorang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, memperingatkan umat dari ahlul bid'ah, tentu dengan ilmu, dengan kaidah-kaidah yang sudah pernah kita bahas.
Faqala, maka Imam Ahmad berkata, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsih. Kalau ada orang yang rajin sholat, berpuasa, beriktikaf, ini untuk kemaslahatan dirinya, untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimin wa hadza afdal. Tapi kalau dia berbicara memperingatkan umat dari keburukan ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, maka ini manfaatnya umum bagi semua kaum muslimin. Ini yang lebih utama. Ini bukan berarti meremehkan ibadah, tapi ini adalah memperbandingkan dua keutamaan. Yang satu keutamaan yang terbatas pada individu, perorangan, yang kedua yang berhubungan dengan kepentingan umum kaum muslimin. Maka ini yang lebih utama, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ini ucapan dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, imam ahlu sunnah yang kita kenal bersama. Kata Ibnu Taimiyah, fabayyana anna naf'a hadza 'amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka di dalam ucapan ini Imam Ahmad menjelaskan bahwa manfaat memperingatkan umat dari keburukan ahlul bid'ah ini bersifat umum, mencakup untuk semua kaum muslimin dalam kebaikan agama mereka, dan ini termasuk bagian dari berjihad di jalan Allah. Merupakan bagian dari berjihad di jalan Allah. Idz tathiru sabilillahi wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'u bagi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun alal kifayati bil ittifaqil muslimin. Karena membersihkan jalan Allah, membersihkan agama Allah, membersihkan syariat Allah dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, serta menolak keburukan mereka-mereka ini, menolak penyimpangan-penyimpangan yang mereka sebarkan terhadap kaum muslimin, ini wajib alal kifayah, wajib dilakukan oleh sebagian dari kaum mukminin, dari kaum muslimin, yakni para ulama, orang-orang yang berilmu, dan ini berdasarkan kesepakatan mereka. Jadi harus ada yang menegakkannya, ada yang menjelaskannya, dalam rangka untuk apa? Menjaga kemurnian Al-Quran dan Sunnah, menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau laman yukimuhullahu lidaf'i dharari haula ila fasadad-din. Kalau bukan karena orang-orang yang Allah pilih, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk menolak, membantah keburukan mereka ini, kalau bukan karena ini, agama ini akan rusak. Wa kana fasaduhu a'dhama min fasadi istila'il adui min ahlil harb. Yang mana kalau kerusakan agama, kerusakan yang ditimbulkan dari tersebarnya pemahaman-pemahaman bid'ah ini, itu lebih besar daripada kerusakan penjajahan musuh dalam peperangan. Ya, penjajahan musuh jelas merusak, tapi yang dirusak adalah kebanyakan urusan dunia. Fa inna haula'i idza staulau lam yufsidul quluba wa ma fiha minad dini illa taba'an. Karena musuh, orang-orang kafir yang menjajah kaum muslimin, ketika mereka menjajah, mereka tidak langsung merusak hati, tidak langsung merusak keimanan atau agama di hati kaum muslimin dari asalnya. Mungkin akan merusak dengan pengaruh lama-kelamaan, tapi tidak dari awal. Wa amma ulaika fahum yufsidunal quluba ibtida'an. Adapun orang-orang yang menyebarkan pemahaman bid'ah, dari awal dan dari asal mereka merusak hati, merusak pemahaman, merusak keyakinan yang ada di dalam diri kaum muslimin. Ini pun sudah kita jelaskan. Jadi dengan pertimbangan inilah perkara ini dikatakan wajib untuk ditegakkan oleh para ulama. Tentu orang-orang yang berilmu harus ada yang menegakkan kewajiban ini di antara mereka, dan ini merupakan bagian penting dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, permasalahan ini jelas karena didukung dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, berarti jelas di sini bahwa membantah penyimpangan
ahlul bid'ah dan orang-orang yang bawa pemahaman yang sesat, ini merupakan kewajiban dan merupakan bagian penting dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini kajian yang kita adakan di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dimudahkan untuk senantiasa istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan ini pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai. Ana mau tanya, apakah harokah sunniyah termasuk salafi dan adakah salafi haroki? Ya, tidak kita mengenal istilah salafi haroki. Para ulama hanya menyebutkan istilah salafi artinya pengikut manhaj salaf. Dan ini sudah kita sebutkan kemarin istilah-istilah ini. Istilah salaf atau salafi ini disebutkan dari para ulama yang terdahulu. Walaupun istilah haroki, pergerakan ini tidak kita kenal. Dan ini merupakan istilah yang tidak kita kenal dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyebutkan pemahaman salaf atau pemahaman ahlus sunnah wal jamaah dengan penamaan seperti ini. Nah, ada sebagian ustadz yang menisbatkan diri kepada salafi namun mereka mencela dan mentahdir sebagian ulama seperti Syekh Ali Hasan. Apakah boleh kita duduk mengambil ilmu kepada ustadz seperti ini? Kalau ada ustadz yang seperti ini, ya, maka kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Harusnya dia merujuk kepada penjelasan para ulama besar, jangan hanya mengambil satu pendapat saja. Dan kalaupun terjadi misalnya dia berpendapat tentang kesalahan seorang ulama, hendaknya dia bersikap santun dan beradab kepada ulama tersebut. Ya, sebagaimana yang kita pernah contohkan. Ya, ustadz ini misalnya dia tidak akan mencelah guru tempat dia belajar sendiri, meskipun ada kesalahan yang dilakukan dan itu dikritik oleh para ulama. Sudah pernah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu. Yang jelas, ya, yang kita jadikan panutan di sini seperti sikap, misalnya dari guru kita, Syekh yang paling senior di Madinah yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ketika ditanya tentang masalah ini, maka beliau tidak menganjurkan untuk berdalam-dalam dalam masalah ini. Bahkan perselisihan dalam masalah ini beliau katakan, saling tahdzir dalam masalah seperti ini beliau katakan ini termasuk perbuatan syaitan, naudzubillahi min dzalik. Ya, kita meluruskan dan menjelaskan kesalahan tapi tidak sampai mencela, apalagi itu berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh para ulama ahlus sunnah sendiri. Barakallahu fikum. Nah, Anda dijadikan panitia tabligh akbar, tetapi acara tersebut ada penyimpangan seperti pembacaan maulid. Apakah Anda harus menolaknya? Iya, kalau antum mengetahui ada penyimpangan, tentu antum tidak boleh ikut terlibat di dalamnya. Ya, kecuali dalam rangka menasihati orang-orang yang melaksanakannya agar mengetahui kesalahan tersebut. Kalau tidak bisa, maka lebih bagus antum meninggalkannya, jangan tolong-menolong dalam keburukan tersebut. Ya, sudah pernah kita jelaskan juga masalah ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatun yudaru 'alaiha bil khamr." Hadis sahih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Meskipun dia tidak minum, kehadirannya, apalagi kalau dia yang menyelenggarakannya, berarti mendukung acara buruk tersebut. Nah, amin. Bagaimana hukum memperingatkan seseorang dan seorang yang sering berhutang tapi tidak membayar? Ya, wajib kita mengingatkannya, menasihatinya dengan cara yang baik. Menyebutkan tentang ancaman berhutang atau bermudah-mudah dalam masalah ini seperti yang sudah kita sering jelaskan. Para ulama menyebutkan berhutang itu tidak boleh bermudah-mudah kecuali dalam keadaan hajat, dalam perkara yang benar-benar dibutuhkan, bukan untuk kamaliyat, sekedar tambahan dari yang sudah ada. Contohnya orang sudah punya rumah, dia ingin menghias rumahnya dengan utang, ini tidak diperbolehkan. Seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kalau memang betul-betul dia membangun, ya,
dari tidak ada, ya ini yang termasuk hajat yang diperbolehkan, itu pun dengan pertimbangan-pertimbangan kemampuan dia membayar dan seterusnya. Nah, kalau cerai cuma gara-gara beda manhaj, ya mohon penjelasan dari Ustadz tentang suami istri yang beda manhaj. Ini perlu ditinjau dulu beda manhajnya maksudnya bagaimana. Kalau ada yang belum paham, harusnya dinasihati dulu. Belum, jangan langsung diputuskan beda manhaj sehingga berpisah. Karena biasanya tuduhan-tuduhan seperti ini dari sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah sunnah yang saya ketahui, itu ada tuduhan yang berlebihan. Kalaupun ada kesalahan, harusnya dinasihati atau datang dulu kepada ustadz yang mungkin bisa menundukkan permasalahan tersebut. Apakah ini beda manhaj atau hanya perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Contoh seperti dalam masalah menilai kesalahan seorang ulama seperti pertanyaan sebelumnya tadi. Ini bukan merupakan bagian dari perbedaan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atau beda manhaj. Karena para ulama sendiri berbeda dalam menilainya. Bahkan sikap yang keras tidak dibenarkan dalam masalah ini. Nah, saya mau bertanya apakah mengadzankan dan iqamah itu ada syariatnya? Ya, yang saya ketahui dari kumpulan hadis-hadis atau semua jalur hadis yang menyebutkan tentang mengadzankan dan iqamah, itu semua riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Ya, tidak ada satupun jalurnya yang sahih. Maka dalam hal ini karena riwayatnya atau hadisnya lemah, maka ini bukanlah termasuk hal yang dianjurkan di dalam sunnah. Nah, sebab apa kita boleh menggibai ahlul bidah? Apakah semua keburukannya boleh disampaikan kepada umat? Tentu yang berhubungan dengan pemahaman agamanya. Ya, berhubungan dengan pemahaman agamanya. Dan kalau maslahatnya misalnya kita menyebutkan kesalahan saja, orang sudah faham, cukup sebutkan kesalahannya, tidak perlu sebutkan orangnya misalnya, kecuali kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Sebutkan yang berhubungan dengan pemahaman agamanya, bukan kesalahan-kesalahan dalam urusan pribadinya. Apakah benar Imam Syafi'i berpendapat bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ke mayit itu sampai sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin? Yang benar adalah seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, bahwa Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat demikian, justru beliau mengatakan tidak sampai. Sebagaimana ketika beliau menyebutkan di makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, ya, wa allaisa lil insani illa ma alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa', ya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Di situ dinukil jelas perkataan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa tidak akan sampai pahala yang dikirim kepada mayit karena itu bukan merupakan bagian dari usahanya, kecuali kalau dia yang mengajarkan bacaan tersebut, ya, atau dia yang misalnya mewakafkan Al-Quran kemudian dibaca dengan benar, maka dia akan dapatkan terus bagian dari pahalanya karena merupakan bagian dari usahanya. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.